Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih. Saat hendak mulai menulis renungan untuk hari ini, saya coba mencari quotes tentang kesetiaan di internet. Ada banyak quote yang bisa ditemukan di sana. Namun, pada kesempatan ini, saya cuma ingin mengutip satu quote untuk direfleksikan lebih dalam lagi. Bunyinya demikian. Setia itu bukan tentang fisik yang selalu bersama. Bukan tentang profile picture yang selalu berdua. Bukan tentang tag nama pasangan di semua akun sosmed. Tetapi setia itu tahu hatinya milik siapa. Arti quote ini tentu sangat jelas bahwa jangan sampai kita terkecoh pada semua penampilan luar dan artifisial dari seseorang kalau ingin memastikan kesetiaan pada dirinya. Sebab setia itu persoalan hati. Apabila hatinya belum bertaut pada kita, berhati-hatilah, sebab mungkin saja dia cuma singgah tapi tidak sungguh. Saudara dan saudariku yang terkasih, rupanya Allah juga memperhitungkan tertanamnya sikap setia dalam diri kita selama kita menjalin relasi setiap hari. Penegasan akan hal ini dapat kita temukan dalam perikop Injil hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Secara tegas, Yesus katakan kepada para pengikutnya bahwa Allah menghendaki agar umatnya tidak mendua hati. Bila mana ada aturan yang menegaskan bahwa dengan tidak berzina, seseorang telah menjadi setia, dan zina itu selalu diartikan dengan persetubuhan antara sepasang pria dan wanita yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan. Yesus malah sudah memperingatkan para pengikutnya bahwa barang siapa menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas, ia telah berzina dalam hatinya. Artinya, tolok ukur dari kesetiaan itu sudah dimulai dari niat dalam diri. Seringkali kondisi seperti ini diabaikan begitu saja, sebab penilaian khalayak umum akan kesetiaan cuma ditinjau dari penampilan luar yang tampak. Padahal pada dasarnya suatu tindakan hanya bisa terjadi jika kita terlebih dahulu menyetujuinya dengan penuh kesadaran. Maka tidaklah heran apabila Yesus berkeyakinan bahwa bila mana kita tidak mampu mengontrol motivasi dalam hati untuk bertindak, sebenarnya kita telah berzina. Hati kita telah sesat, dan apapun yang menyesatkan hati harus disingkirkan, sebab tuntutan bagi keselamatan kita adalah hati yang setia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sehubungan dengan makna kesetiaan ini, Yesus juga mengingatkan para pengikutnya agar jangan begitu mudah untuk menceraikan pasangan mereka. Sesuai dengan penegasan Kitab Ulangan bab 24 ayat 1 sampai dengan ayat 4, dikatakan bahwa perlu ada surat cerai untuk menandai suatu perceraian, dan alasan untuk bercerai adalah tidak menyukai lagi. Bagi Yesus,
alasan seperti tadi tidak menyukai lagi, perlu dikoreksi lagi. Karena boleh dikatakan amat begitu memudahkan hadirnya perceraian. Sedari awal kehidupan, Allah menghendaki adanya persatuan yang dibangun di atas dasar kesetiaan. Maka, jangan karena alasan ketegaran hati, perceraian dapat dibenarkan. Demi mempertahankan martabat kesetiaan, Yesus terus mewanti-wanti agar para pengikutnya selalu menjauhi zina. Seorang pengikut Yesus harus berani meninggalkan segala hal yang buruk dan busuk yang ada pada dirinya. Sebab kesetiaan itu butuh komitmen, dan komitmen itu menuntut pengorbanan. Setia itu persoalan hati, maka perlu hati-hati menjaga hati. Oleh karena itu, para saudara dan saudariku, marilah kini kita berjuang untuk menjadi orang yang setia. Kesetiaan itu harus tampak nyata lewat segala tindakan yang dilakukan. Sehingga bermodalkan hati yang murni, kita diajak untuk memaksimalkan segala indera yang kita miliki untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Sebuah quote lain tentang kesetiaan berbunyi, "Semua orang bisa memberikan cinta, tetapi tidak semua orang bisa memberikan kesetiaan." Hal itu berarti bahwa setia sebenarnya adalah wujud tertinggi dari kasih. Dan sebagai pengikut Tuhan, refleksikanlah baik-baik pernyataan ini. Cheating is easy. Try something more challenging, like being faithful. Artinya, selingkuh itu mudah. Cobalah sesuatu yang lebih menantang, seperti setia. Tuhan memberkati kita sekalian.